Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan latihan soal nomor 11-20. Silakan disimak dan dipelajari dengan baik. Nomor 11. Bayangan titik K 3,9 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2 adalah. Oke, ini merupakan soal dari transformasi yang refleksi atau pencerminan. Nah, di samping sini ya, ini ada rumus-rumus ataupun cara untuk menyelesaikan soal refleksi. Dan ini ada clue-nya, yaitu yang X sama dengan min 2. Maka kita akan menggunakan rumus yang nomor 7 ya, karena yang X sama dengan H. Jadi min 2 itu nanti sebagai H, terus K 3,9 berarti ini sebagai X, Y-nya. Maka jadi komposisinya K 3,9 ya akan direfleksikan terhadap X sama dengan min 2. Maka nanti rumus dari K aksen itu adalah 2H min X, Y ya. Berarti K aksen 2H-nya yang mana? Yang min 2 di sini ya, ini sebagai H dikali dengan min 2. Terus nanti dikurangi dengan X-nya yaitu 3, Y-nya 9. Oke, maka K aksen ya 2 kali min 2 yaitu min 4, min 3, 9. Maka K aksen min 4, min 3 yaitu min 7, 9. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Nomor 12 yaitu persamaan garis 3x plus 2y min 6 sama dengan 0 yang didilatasi oleh pusat 0,0 dan faktor skala 2. Maka persamaan bayangannya adalah, oke, bahwa kita ketahui dilatasi itu adalah x, y ya kan. Misal didilatasikan dengan faktor skala 2, maka akan menghasilkan apa? 2 kali X kan jadi 2X, 2 kali Y menjadi 2Y. Nah, ini sebagai X aksen dan ini sebagai Y aksen. Oke, maka X aksen itu sama dengan 2X. Maka kita akan cari nilai X-nya. X sama dengan apa? X aksen per 2 atau X sama dengan 1/2 X aksen. Nah, ini nilai X ya. Oke, yang Y pun juga sama. Y aksen sama dengan 2Y. Maka kita akan mencari nilai Y-nya. Y sama dengan Y aksen per 2. Y aksen per 2 sama aja menjadi 1/2 Y aksen. Ya, itu adalah nilai dari Y. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke persamaan 3X plus 2Y min 6 sama dengan 0 dari persamaan di soal ya. X-nya kita ubah menjadi apa nih tadi nilai X di sini ya. Jadi 3, X-nya dirubah menjadi 1/2 X aksen ya, plus 2, Y-nya pun juga sama dirubah menjadi 1/2 Y aksen min 6 sama dengan 0. Oke, ini kan menjadi 3/2 X aksen plus 2/2 ya kan. 2/2 itu sama aja dengan 1 ya, sama aja dengan Y aksen min 6 sama dengan 0. Nah, karena di bawah sini ada 2 ya, atau sama aja ada 3/2, kita hilangkan pecahannya ini, maka semua kita kalikan dengan 2. 3/2 dikali 2 menjadi ya hanya 3 aja ya, 3X aksen plus ini 1 dikali 2 menjadi 2Y aksen min 6 dikali 2 menjadi min 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita kembalikan ke notasi awal ya, X aksen itu menjadi X seperti biasa, 3X plus ini juga menjadi 2Y min 12 sama dengan 0. Jadi inilah jawabannya. Jawaban yang paling tepat yang D. Nomor 13, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat
plus 4x plus 5. Bayangan untuk nilai x sama dengan 3 adalah, oke, kita tulis ulang, fx itu x kuadrat plus 4x plus 5. Yang ditanya bayangan untuk nilai x sama dengan 3, berarti f3-nya berapa? Ganti setiap x menjadi 3, berarti di sini 3 kuadrat plus 4 dikali 3 plus 5, gini ya. 3 kuadrat itu adalah ya 9 plus 4 kali 3, 12 plus 5. 9 tambah 12, ya betul, 21 tambah 5, 26. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. 11. Akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0 adalah, oke, kita tulis ulang persamaannya, 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 0. Oke, dari persamaan ini diketahui bahwa A-nya berapa? Oke, A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya min 5. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus ABC, itu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, berarti min B-nya itu 3 plus minus akar B kuadrat, berarti 3 kuadrat min 4 kali A-nya itu 2, C-nya itu min 5. Oke. Next, per 2A, berarti 2 kali 2. Di sini berarti min 3 plus minus akar 9, ya kan, 3 kuadrat itu. Min 4 dikali 2, min 8. Min 8 dikali min 5, yaitu min kali min plus ya, jadi plus 40 per 4. Jadi sama dengan min 3 plus minus akar 49 dibagi 4. Oke, nah sebelumnya ini kan X1,2 ya. Selanjutnya, dan di sini juga ada tanda plus minus ya kan. Oke, berarti kita cari X1-nya itu yang min 3 plus akar 49 per 4. Oke. Berapakah itu? Sama dengan min 3 plus akar 49 itu 7 ya, per 4. Berarti min 3 ditambah 7, jadi berapa? 4 kan? 4 per 4. Oke. Maka 4 per 4 itu adalah 1. Berarti ini X1-nya 1. Selanjutnya kita akan mencari X yang kedua. Nah, tadi kan ketika yang di sininya itu plus ya. Selanjutnya nih kita cari yang minusnya. Berarti X2 Ibu taruh ke atas ini sama dengan min 3 ketika di sini negatif akar 49 per 4. Berarti min 3 min 7 ya, akar 49 per 4. Min 3 min 7 yaitu min 10 per 4. Kita sederhanakan menjadi min 5 per 2 sebagai X2 ya. Jadi intinya tuh yang jawabannya 1 sama min 5 per 2. Mana yang tepat? Yang tepat itu adalah yang A ya. Jadi X1 min 5 per 2 atau X1 sama dengan 1. Akar-akar persamaan dari 6x kuadrat plus 24x sama dengan 0 adalah, nah ini kita menggunakan cara pemfaktoran ya. Jadi dari 6x kuadrat sama 24x. Nah, mereka bisa sama-sama dibagi dengan berapa? Ya, bisa sama-sama dibagi dengan 6x ya. Ini jadi di luar kurung. Oke, 6x kuadrat ya kan, dibagi 6x. Jadi tinggal apa? Ini kan 6x kuadrat dibagi 6x. Oke, namanya kan habis. X kuadrat sama di sini x-nya 1 kan, jadi tinggal x aja. Di x plus 24x dibagi 6x itu berapa? 24 bagi 6 itu
4 ya, X bagi X habis 1 kan, selesai. 4, nah sama dengan 0 seperti ini. Jadi 6X sama dengan 0 dan X plus 4 sama dengan 0. Kita cari nilai X nya. Di sini X sama dengan 0/6, sama aja X sama dengan 0. Di sini X sama dengan 4 nya pindah ke kanan menjadi negatif 4. Dan X sama dengan min 4. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Nomor 16. Sketsa grafik fungsi kuadrat yang ditentukan dengan rumus fx sama dengan min 1/2 x kuadrat plus 3x min 3 adalah, oke. Sebelumnya kita tulis kembali fungsi kuadratnya, yaitu min 1/2 x kuadrat plus 3x min 3. Nah, ini langkah pertama kita cari dulu sumbu simetrinya. Apa rumus sumbu simetri? Ya, X sama dengan min B per 2A. Oke, berarti B-nya di sini yang mana? Nih ya. Oke, min 1/2 ini adalah A, 3-nya ini sebagai B, dan min 3 sebagai C. Min B berarti min 3 per 2A, berarti 2 dikali min 1/2 ya. Sama dengan min 3 per, 2 dikali min 1/2 yaitu min 1, ya kan? Min 3 dibagi min 1 yaitu positif 3, berarti sumbu simetrinya itu adalah 3. Kita cek. Positif kan, 3 ini positif. Kita cek yang sumbu simetrinya di positif. Nah, X itu nih ya. Nah, nih sumbu simetri nih kayak gini. Nah, ini sumbu simetrinya ada di titik positif ya, karena di sini dia di sebelah kanan. Ini kan plus kalau kanan, terus yang ini kiri itu negatif. Ini negatif, ini plus. Ini simetrinya juga ada di kanan. Oke, A sama C boleh masuk. Terus yang B. B itu mana sumbu simetrinya? Ada di sebelah kiri ya. Nah, ini kiri, yang ini kanan. Nah, sumbu simetri ini ada di posisi negatif. Berarti yang B itu bukan ya, salah ya. Terus yang D pun juga sumbu simetrinya di sini ada di titik yang negatif. Berarti B sama D itu sudah salah. Next, selanjutnya kita akan cari titik maksimum ya atau minimum. Apa sih rumusnya? Yaitu Y sama dengan ya D per min 4A. Nah, D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Berarti per min 4A. Mari. Selanjutnya B kuadrat berarti gimana? B-nya itu tadi 3 ya. 3 kuadrat min 4 dikali A-nya itu min 2, min 1/2. Ini A-nya, dan C-nya nanti min 3. Per min 4, A-nya itu tadi min 1/2. Oke, next. Selanjutnya 3 kuadrat itu adalah 9. Ini min 4 dikali min 1/2. Ya, 4 bagi 2 itu kan 2 ya. Berarti min 2, min bagi min jadi plus. Min kali min jadi plus. Jadi plus 2 dikali min 3 yaitu min 6. Per min 4 dikali min 1/2. 4 dibagi 2 yaitu 2. Min 2 dikali min 1. Jadi positif 2. Ya, selanjutnya kita hapus ini dulu. 9 dikurangi 6 yaitu 3/2. Maka nilai maksimumnya adalah 3/2. Positif ya, berarti nanti titik puncaknya di positif. Tadi kan pilihan kita antara A sama C, tinggal ya. Berarti yang A, kita cek A. A itu, nah titik puncaknya ada di positif nggak? Positif ya, karena dia di atas ya, di atas dari si 0 ini. Oke, bisa A, boleh. Yang C, nah dia di sini titiknya ada di
pas di 0 ya, artinya dia tuh netral, enggak negatif, enggak positif. Sedangkan tadi nilai maksimumnya itu positif. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Nomor 17. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6 adalah, oke, dari fungsi tersebut kita ketahui bahwa nilai A itu adalah 2 ya. Plus 4 ini sebagai B dan min 6 sebagai C. Sedangkan apa rumus dari sumbu simetri? Yaitu X sama dengan min B per 2A. Oke, maka X sama dengan B-nya itu 4 tadi ya. Berarti min 4 per 2A. 2A berarti 2A-nya itu 2 juga ya. Jadi X sama dengan min 4 per 2 kali 2, 4. Jadi X sama dengan min 4 bagi 4, min 1. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. 18. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan tinggi H meter. Peluru setelah bergerak selama T detik dinyatakan dengan HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. Maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah, oke, berarti ini kita menggunakan rumus turunan. Di mana rumus turunan itu adalah fx sama dengan misal ax pangkat n plus b. Nah, nanti cara untuk turunannya adalah a-nya koefisiennya tetap, terus pangkatnya menjadi dikali dengan koefisien, terus x nanti pangkatnya dikurangi dengan 1. Ya. Ini rumus untuk turunan. Oke, kita langsung aja kepada fungsinya, yaitu 30T min 5T kuadrat. Oke, ini kan koefisiennya tetap ya. Nah, di sini pangkatnya 1 ya, Nak. Jadi 30 kali 1, 30, terus T 1 kurang 1, 0 kan. Berarti T pangkat 0, nggak usah ditulis. Yang ini pun juga sama. Min, nah ini berarti nanti 5 dikali, ya pangkatnya itu dikali 2, T, terus nanti 2 dikurangi 1 gitu kan. Jadi 30 min 5 kali 2, ya 10 ya. Terus T 2 kurangi 1, T pangkat 1, sudah selesai gitu aja. Jadi 30, nah min 10T nya ini pindah ke kiri menjadi positif 10T. Maka T sama dengan 30 dibagi 10. Maka T sama dengan 3. Nah, kan kita dapat nih nilai T sama dengan 3. Habis itu kita masukkan lagi ke fungsi awalnya. Fungsi awalnya itu apa? Yaitu HT sama dengan 30T min 5T kuadrat. Berarti 30, tadi T-nya itu 3 ya. Nanti dikali 3 min 5 dikali 3 pangkat 2. 30 kali 3 yaitu ya 90 dikurangi 5 dikali 3 pangkat 2, 9 ya, Nak. Jadi 90 dikurangi 45, hasilnya adalah 45 meter. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Nomor 19, suhu mula-mula di dalam kulkas adalah minus 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 8 menit. Berapakah suhu kulkas setelah listrik padam selama 40 menit? Oke, langkah pertama kita cari dulu periodenya kan. Kalau 40 menit ya, berarti 40 menit dibagi dengan 8. Dibagi 8 menit. Oke, berarti dia berapa kali naik nih? 40 bagi 8 yaitu 5. Ya, karena listrik padam, ya kan, suhu kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 8 menit kan. Dan itu yang ditanya, berapa nih suhu kulkas setelah listrik padam selama 40 menit? Berarti langkah pertama itu 40 dibagi 8, dapat 5. Selanjutnya, 5 dikali 3. Ya, 3 derajat Celcius katanya naiknya.
3 kali 5 yaitu 15 derajat Celcius. Oke, berarti kenaikan suhunya itu 15 derajat Celcius. Angka terakhir, suhu mula-mula yaitu minus 12 derajat Celcius. Kenaikannya tadi 15 derajat Celcius. Oke, min 12 plus 15 yaitu ya positif 3 derajat Celcius. Itu suhu setelah 40 menit. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 20. Seorang pengrajin dapat membuat 52 buah tas dalam 13 hari. Jika ia menerima pesanan 84 tas, maka waktu yang diperlukan adalah nomor 20 ini adalah tipe perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak dia menerima pesanan tas, ya kan? Pesanan tasnya ini semakin banyak, maka hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut juga lebih banyak. Maka ini disebut dengan perbandingan senilai. Oke, untuk senilai itu komposisinya adalah misalnya kayak gini. Berarti tas A per hari A sama dengan jumlah ya pesanan di tas B per hari B yang dibutuhkan nih harinya. Tas A misalnya pertama dia membutuhkan atau mendapat 52 pesanan tas. Per hari yang dibutuhkan berapa kalau 52? Ya 13 hari ya. Jadi ini kelompok A sama dengan yang ditanya berapa sih kalau dia mendapatkan pesanan 84 tas, berapa hari yang dibutuhkan? Kita simbolkan dengan X harinya ya, hari B-nya. Selanjutnya ini kita akan kali silang ya. 52 nanti dikali X dan 84 dikali 13. 52 kali X yaitu 52 X sama dengan 84 kita kalikan dengan 13 sama dengan ya 1092. Maka X nanti ya 1092 dibagi 52. Maka nilai X adalah berapa? Ya 21. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 21 hari. Jawaban yang paling tepat adalah yang B.